Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitriana Sari dari Prodi Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil penelitian saya terkait mata kuliah ekonomi, matematika, ekonomi, dan keuangan untuk memenuhi tugas akhir semester dari Ibu Rahmadania Akbarita. Di sini saya mengusung judul mengoptimalkan keuntungan usaha penjualan cilok di tengah lingkungan pesantren. Nah, latar belakangnya yaitu saat ini usaha mikro memiliki peranan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Salah satu bentuk usaha mikro yang banyak dijumpai adalah usaha makanan ringan, seperti cilok. Nah, usaha mikro ini dijumpai baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan pondok pesantren. Nah, di lingkungan pondok pesantren merupakan pasar potensial karena memiliki jumlah konsumen yang relatif stabil, yaitu para santri. Namun, santri memiliki keterbatasan uang saku sehingga harga jual produk harus terjangkau. Kondisi ini menuntut penjual untuk mampu mengelola biaya produksi secara efisien agar usaha tetap memperoleh laba. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dan tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, bagaimana peluang usaha penjualan cilok di lingkungan pondok pesantren dari sisi lokasi dan jumlah konsumen yang potensial. Yang kedua, berapa besar laba yang diperoleh penjual cilok di lingkungan pondok pesantren dalam satu periode penjualan. Yang ketiga, bagaimana upaya yang dapat dilakukan penjual cilok untuk mempertahankan keuntungan usaha ketika minat beli santri menurun. Nah, sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, menganalisis peluang usaha penjualan cilok di lingkungan pondok pesantren, terutama terkait lokasi yang strategis dan jumlah konsumen yang potensial. Yang kedua, mengetahui besarnya laba yang diperoleh penjual cilok di lingkungan pondok pesantren dalam satu periode penjualan. Kemudian yang ketiga, menganalisis strategi yang dilakukan penjual cilok dalam menyesuaikan produksi dan biaya ketika minat beli santri mengalami penurunan agar usaha tetap memperoleh keuntungan. Selanjutnya adalah bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, menjelaskan definisi dan karakteristik usaha mikro dalam ekonomi. Usaha mikro adalah usaha produktif skala kecil dengan modal dan produksi terbatas. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1. Pengelolaan biaya menjadi faktor utama dalam keberhasilan usaha mikro, terutama pengelolaan biaya total, biaya revenue, dan laba. Usaha mikro umumnya memiliki sistem pencatatan keuangan yang sederhana. Nah, untuk lingkungannya, pondok pesantren merupakan lingkungan usaha dengan konsumen yang relatif stabil, yakni santri. Daya beli santri terbatas karena bergantung pada uang saku mereka. Harga jual dari produk usaha mikro ini harus terjangkau dan disesuaikan dengan kondisi konsumen. Keputusan usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan maksimal, tetapi juga terdapat nilai sosial dan religius seperti keikhlasan dan sedekah. Kegiatan ekonomi di pondok pesantren merupakan keseimbangan antara perhitungan ekonomi dan nilai keagamaan. Selanjutnya adalah konsep biaya dan laba dalam usaha. Yang pertama ada biaya total atau total cost. Biaya total adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Rumus untuk menghitung biaya total atau total cost adalah TC sama dengan FC ditambah VC, yang mana FC adalah fixed cost atau biaya tetap, yaitu biaya yang tidak dipengaruhi oleh volume penjualan, sedangkan VC adalah variable cost atau biaya variabel, yaitu biaya yang berubah sesuai dengan volume penjualan. Kemudian ada penerimaan atau total revenue. Penerimaan adalah jumlah uang yang diperoleh dari hasil penjualan produk yang dihitung
dari hasil perkalian antara harga jual dan jumlah produk yang terjual. Untuk menghitung penerimaan atau total revenue, yaitu TR sama dengan P dikali Q, yang mana P adalah price atau harga jual dan Q adalah jumlah produk. Kemudian yang ketiga ada laba. Laba adalah selisih antara penerimaan dan biaya total yang menunjukkan keuntungan atau kerugian suatu usaha. Rumus untuk menghitung laba yaitu laba sama dengan TR dikurangi TC, yang mana TR adalah biaya penerimaan atau total revenue dan TC adalah total cost atau biaya total. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Nah, di sini kami menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kita melakukan wawancara langsung dengan penjual cilok, yaitu Bapak Dusit, untuk memberikan wawasan mendalam terkait usaha penjualan cilok. Sedangkan untuk data sekunder sendiri kita dapatkan dari studi pustaka yang berfungsi untuk memperkuat analisis penelitian kita. Penelitian dilakukan selama 1 minggu dengan frekuensi produksi sebanyak 3 kali, yaitu pada hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Wawancara ini kami lakukan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2026. Nah, kita beranjak pada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, kita akan menghitung total cost atau biaya total. Nah, biaya total didapatkan dari biaya tetap ditambah dengan biaya variabel, yaitu biaya tetap diperoleh sebanyak 2.233.000 dari hasil perhitungan. Nah, di sini kita akumulasi selama 1 tahun, yaitu dengan total penjualan selama 1 tahun yaitu 144 penjualan atau produksi, dengan catatan dalam 1 minggu itu penjualan dilakukan selama 3 kali. Jadi dalam 1 bulan dilakukan selama 12 kali dan 1 tahun dilakukan selama 144 kali. Nah, untuk menghitung biaya tetap per produksi yaitu FC per produksi sama dengan 2.233.000 dibagi 144. Nah, hasilnya yaitu sekitar 15.500. Nah, selanjutnya kita menghitung biaya total produksi atau TC yang didapat dari FC ditambah VC. Nah, FC-nya di sini sudah kita hitung per produksi yaitu 15.500. Nah, sedangkan untuk VC-nya itu sudah otomatis per produksi yaitu 284.500. Nah, hasil dari penjumlahan ini yaitu 300.000. Untuk hari Sabtu, jumlah produksi dikurangi karena untuk penerimaannya hanya setengah dari penerimaan 2 hari sebelumnya, sehingga TC menjadi setengahnya, yaitu sekitar 150.000. Selanjutnya ada perhitungan total revenue dan laba. Nah, di sini penerimaan penjualan atau total revenue pada hari Senin yaitu sebesar 500.000, pada hari Rabu sebesar 50.000 dan pada hari Sabtu yaitu setengahnya 250.000. Nah, rumus laba yaitu laba sama dengan TR dikurangi TC. Perhitungan laba pada hari Senin dan Rabu yaitu laba sama dengan 500.000 dikurangi 300.000 sama dengan 200.000. Sedangkan untuk hari Sabtu labanya yaitu 250.000 dikurangi 150.000 sama dengan 100.000. Total laba selama seminggu yaitu 500.000. Nah, kita lanjut pada pembahasan. Laba tertinggi diperoleh pada hari Senin dan Rabu karena minat beli santri relatif tinggi, sedangkan pada hari Sabtu minat beli santri menurun akibat ketentuan dari pondok pesantren memperbolehkan pembelian makanan dari luar pondok pesantren. Hal ini menimbulkan penurunan minat pada santri sehingga menyebabkan penurunan penerimaan penjualan menjadi setengah dari penjualan biasanya. Penjual mengatasi kondisi tersebut dengan cara mengurangi jumlah produksi menjadi setengah.
Pengurangan produksi menurunkan biaya variabel sehingga usaha tetap memperoleh laba. Usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan nilai sosial dan religius. Nah, di sini ditampilkan grafik hubungan antara total cost, total revenue, dan laba. Nah, saya jelaskan sedikit. Grafik ini menunjukkan bahwa pada hari Senin dan Rabu, nilai total revenue besar daripada nilai total cost, sehingga usaha menghasilkan laba yang tinggi, yaitu sebesar Rp200.000. Hal ini menandakan minat santri dan volume penjualan yang stabil. Sedangkan pada hari Sabtu, total revenue hanya setengah, yaitu Rp250.000. Nah, penurunan ini diikuti oleh penurunan total cost akibat pengurangan jumlah produksi. Meskipun laba yang diperoleh lebih kecil, yaitu hanya sekitar Rp100.000, usaha tetap menguntungkan karena nilai total revenue masih lebih besar daripada total cost. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan sarannya yaitu usaha penjualan cilok di pasaran memiliki potensi yang kuat untuk berkembang. Dengan lokasi yang strategis dan permintaan yang stabil dari santri, usaha ini dapat memberikan manfaat ekonomi. Efisiensi dalam produksi dan harga jual yang kompetitif membantu menjaga laba serta memberikan nilai sosial bagi komunitas pesantren. Untuk memperkuat usaha cilok, penting untuk menerapkan pencatatan keuangan sederhana guna memonitoring pengeluaran dan pendapatan. Penyesuaian produksi berdasarkan permintaan santri akan membantu meningkatkan efisiensi usaha. Akhirnya, tetap fokus pada nilai sosial dan religius akan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya dalam menyampaikan materi maupun dalam presentasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.